Tidak akan terjadi itu, tidak akan terjadi pagar laut, tidak akan terjadi. Kalau nggak ada blessing dari pemerintah? Nggak ada. Dulu Pak Jokowi selalu bilang, saya punya mata-mata di mana-mana. Isi jeroan partai politik aja ngerti, masa pagar 30 km nggak tahu presiden. It doesn't make sense toh. Jadi kita menengarai dan sangat sah secara logika kita mempertanyakan di mana peran presiden dalam persoalan ini. Pak Jokowi maksudnya ya? Pak Jokowi, presiden pada saat itu. Ya jangan juga seakan-akan ada kejadian kemudian langsung tembakannya ke Pak Jokowi. Kemudian ke pemerintah. Ya kita cuman ya sudahlah, kan ini negara hukum tinggal pembuktian aja sih, ngapain kita berpolemik dengan hal-hal yang ya tapi nggak apa-apa, mungkin kawan-kawan untuk menggerakkan motorik otaknya kali biar berpikir terus ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Untuk pembentukan peraturan keputusan dalam beberapa kasus itu selalu ada indikasi praktik-praktik korupsi di situ. Makanya kami sebut adalah korupsi kebijakan. Yang menguntungkan? Ya korporasi. Oke. Jadi harusnya yang diseret bukan hanya korporasinya, tapi yang membuat kebijakan pemerintah juga harus diseret. Makanya dilaporkan Pak Jokowi Ya, sebagai betul. pembuat kebijakan. Iya tentu. Oke, Iya. saya mau ke Komisi 2 ya. Bang Deddy, Anda melihat bahwa sebagai anggota Komisi 2 ya, melihat bahwa penetapan PSN Tropical Coastline pada bulan Maret 2024 ini dianggap teman-teman dari koalisi masyarakat sipil menguntungkan korporasi tertentu. Makanya yang dilaporkan adalah Pak Jokowi dan pemilik korporasinya. Jadi begini ya, saya sebagai anggota Komisi 2 dan dulu Komisi 6. Waktu Komisi 6 10 bulan lalu, bulan April saya dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Investasi sudah mempertanyakan. Kenapa yang namanya PIK 2, ya sebagaimana yang dilaporkan di media massa, statement dari menteri-menteri terkait, bersama dengan BSD yang apa namanya untuk kesehatan katanya jadi PSN. Itu saya pertanyakan. Landasan hukumnya apa? Kepentingannya apa? Bagaimana prosesnya sampai itu menjadi PSN? Karena setahu kami kan itu profit oriented. Bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan korporasi. Kan itu. Kita tidak pernah mendapat jawaban yang tegas dan terang benderang. Dari pemerintah pada saat Dari itu? pemerintah. Sampai hari ini, bentar dulu. Sampai hari ini pun kita masih dibingungkan. Pak Nono Sampurno masih bicara PIK 2 itu PSN. Pak Nono Sampono? Yes, yang otomatis orang Agung Sedayu dong. Bung pengacara kita ini ngomong bedakan PSN dengan PIK 2. Sampai hari ini kita masih bingung. Sebenarnya yang dimaksud PSN itu yang mana? Karena yang namanya coastal tourism tadi baru saya dengar nih. Barang ini baru lahir. Gitu. Nah, sekarang soal apa namanya pemagaran laut, soal apa namanya surat siluman. Hari ini saya mendapat video-video bagaimana sungai itu ditutup sehingga sawah-sawah tidak dapat air. Itu yang mana? Kita juga bingung. Kita nggak menuduh siapa-siapa nih. Tapi pemerintah tidak pernah membuat clear ya yang mana yang PSN. Ya. Karena dari resmi pemerintah dari apa namanya Pak Nono Sampurno sendiri bicara P2 itu PSN. Sekarang kan berbeda. Nah kalau saya merunut ke belakang, kenapa ini tidak jelas? Kalau saya melihat, mencurigai, menengarai proses penunjukan PSN ini salah. Kenapa salah? Karena itu tadi, ini profit oriented oleh korporasi. Nah kemudian, ini kemudian diamini oleh pemerintah. Tidak akan terjadi PIK itu. Ya PSN itu, ya saya jadi bingung di mana PIK 2 mana PSN. Tidak akan terjadi itu, tidak akan terjadi pagar laut, tidak akan terjadi. Kalau nggak ada blessing dari pemerintah? Nggak ada. Dulu Pak Jokowi selalu bilang, saya punya mata-mata di mana-mana. Isi jeroan partai politik aja ngerti, masa pagar 30 km nggak tahu presiden. It doesn't make sense toh. Jadi kita menengarai dan sangat sah secara logika kita mempertanyakan di mana peran presiden dalam persoalan ini. Pak Jokowi maksudnya ya? Pak Jokowi, presiden pada saat itu. Nah, sekarang kan kemudian hilirnya ini tadi. Oke, apakah ini pidana? Apakah ini korupsi? Apakah ini tata usaha negara? Mari kita lihat siapa sebenarnya ada di belakang sana. Di belakang pemagaran laut yang menurut Menteri Kelautan mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk menimbulkan yang reklamasi alami. Reklamasi alami, ya kan? Kemudian ada yang bilang pelanggaran hukum sampai presiden memerintahkan angkatan laut cabut tuh barang.
Kan gitu nih, ya toh. Kita melihat ekses-ekses di lapangan, bagaimana kepala desa, bagaimana aparat penegak hukum, bagaimana preman-preman menekan rakyat dengan segala macam cara untuk menjual lahannya. Ya, banyak sekali testimoni soal itu. Jadi kalau itu diadukan oleh masyarakat sipil kepada KPK atau Polri, sah-sah saja, tidak perlu dipersoalkan. Bagaimana membuktikannya? Tugas KPK lah. Tugas polisi lah yang diberi kewenangan oleh negara, diberi anggaran membuktikan benar enggak. Tapi kalau kita mau cari bagaimana membuktikan ada korupsi dalam kebijakan itu, ya kan pasti agak susah. Bagaimana? Itu kan seperti apa ya? Kita cium baunya, barangnya nggak kelihatan, ya kan susah. Nah, saya akan mau katakan bahwa ini ada kejahatan terjadi di sini, ada persekongkolan jahat antara pemerintah dengan korporasi. Tidak mungkin hanya korporasi kan, karena keluar kemudian sertifikat hak milik di laut gitu ya, yang dikeluarkan oleh BPN. Emang BPN kantor cabang sana tidak kemudian memberikan laporan kepada BPN di provinsi, wilayah, kemudian sampai ke menteri? Kan tidak mungkin juga. Sehingga terjadilah yang namanya sanksi berat, itu yang saya persoalkan di Komisi 2. Kenapa sanksi berat? Ini kejahatan hukum. Harusnya. Ya, karena apa? Kan ini banyak yang bertestimoni, oh itu dulu akibat abrasi. Loh, peta satelit mengatakan tidak ada abrasi sejak tahun 80-an. Dan kalaupun itu abrasi, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 pasal 27 huruf B menyatakan hak milik hilang kalau sudah tanahnya musnah. Kenapa masih ada diterbitkan tahun 2022-2023? Siapa berkuasa pada saat itu? Kenapa barang ini bisa lolos? Kan ini logika-logika, fakta-fakta yang kemudian menjadi tugas KPK, menjadi tugas Polri untuk kemudian menyelidiki. Karena apa? Ini bertentangan dengan undang-undang regulasi yang ada. Tidak hanya undang-undang pokok agraria, undang-undang KUHP juga. Ya, ini pasal 264, ini ancamannya 8 tahun nih. Urusannya ada persoalan hukum di sana. Ada persoalan konstitusional juga di sana. Tanah air dan segala isinya itu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Katanya ini kok kepentingan korporasi. Itu kedua. Yang ketiga, kalau menurut kita sedang terjadi kekerasan di wilayah sana. Apakah itu oleh PIK 2, apakah oleh PSN, apakah oleh mafia tanah sana, kita nggak tahu. Nanti biar KPK dan polisi yang buktikan. Ini negara sepertinya bingung nih Bang Noel ya. Jadi dengan adanya sekarut pagar laut ini, kementerian nggak koordinasi, banyak kemudian pro dan kontra yang muncul ke publik bahwa PSN ini harus dievaluasi. Nah ini karena kan ini warisannya Pak Jokowi nih, ini gimana dong? Ini pro dan kontra loh di publik nih, PSN harus dievaluasi. Dijawabnya tadi. Kan tadi udah disampaikan sama Mas Rofi, disampaikan juga Mas Muanas bahwa abrasi itu yang melakukan pemagaran itu kan nelayan, penambak lah ya. Tadi pemilik tanah lah ya. Pemilik tanah. Ya jangan juga seakan-akan ada kejadian kemudian langsung tembakannya ke Pak Jokowi, kemudian ke pemerintah. Ya kita cuman ya sudahlah, kan ini negara hukum, tinggal pembuktian aja sih, ngapain kita berpolemik dengan hal-hal yang ya, tapi nggak apa-apa, mungkin kawan-kawan untuk menggerakkan motorik otaknya kali biar berpikir terus ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah sih. Tapi mengevaluasi PSN tuh gimana? Banyak dorongan pro dan kontra, ada yang bilang evaluasi PSN-nya gitu. Ya karena ini kan terkait dengan Jokowi lah, ini kan orang subjektivitas terhadap Jokowi kan tinggi. Karena Jokowi kan meninggalkan legacy yang sebetulnya ini sangat bermanfaat buat rakyat. Gitu. Kemudian banyak orang yang terganggu dengan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian orang mengkait-kaitkan Jokowi kong kali kong lah dengan Aguan, ya nggak apa-apa lah orang mau ngomong apa. Menurut saya nggak apa-apa itu. Namanya juga apa dugaan-dugaannya nggak. Tadi tetap yang disampaikan Mas Ganjar tadi, ya kan ada sebuah peristiwa, tapi ini tidak langsung orangnya dituding Jokowi Aguan. Ya, jadi proyek PSN-nya jangan dievaluasi, gimana? Ya soal evaluasi atau tidak kan Pak Presiden Prabowo yang punya pertimbangan lah. Beliau kan hari ini yang paham sekali ya mana yang harus dijalankan, dilanjutkan dan dievaluasi. Ini berkaitan dengan investasi. Saya nggak bicara tentang itu. Kerja. Ya tadi saya sampaikan menurut Monas ketika itu dibangun di situ nanti akan dibangun yang namanya tempat wisata, kemudian tempat ibadah. Kan pasti di situ juga kan penghijauan dan sebagainya. Pasti dari dampak itu ada yang namanya resapan tenaga kerja. Gitu, dan itu kan sejalan dengan narasinya Pak Presiden Prabowo gitu loh. Jadi kan saya nggak mau terlalu terjebak persoalan-persoalan yang
sifatnya berpolemik lah. Kita lebih suka debat hal yang substansial. Di situ aja sih menurut saya. Oke, silakan sebentar. Saya mau ke Pak Ganjar nanti habis ini. Iya, Mbak, PSN dievaluasi. Ya benar, negara memang harus mengevaluasi karena jumlah PSN itu kan ada 49. Mana pihak swasta yang betul-betul serius mengelola tanah negara, maka itu yang akan mengerjakan. Makanya ada bahasa evaluasi. Itu benar juga. Oke, baik. Itu. Dan yang minta evaluasi itu kan presiden, ombudsman gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa juga, silakan aja. Justru ini akan membuat terang benderang, memperbaiki, kan nggak semua sempurna juga apa yang terjadi di masa lalu. Setuju, setuju. Oke.